Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan apa itu PLC. Yang pertama, saya Muhammad Bayuri Tama ingin menjelaskan tentang sejarah dari PLC. Jadi, sebelum adanya PLC, sistem kontrol menggunakan relay logic, yang dimana menggunakan relay untuk kegiatan pengendalian sistem. Nah, seiring berjalannya waktu, sistem kontrol ini dinilai kurang efektif dan efisien. Karena jika pabrik ingin meningkatkan produksinya, maka sistem kontrolnya harus dirubah. Plus membutuhkan biaya yang besar, serta ruang yang banyak, ditambah lagi biaya pemeliharaan yang besar. Maka dari itu, sistem kontrol ini tidak efisien dan perlu pembaruan. Nah, dari itu pada tahun 1968 di Hydramatic Division pada General Motors Corporation merencanakan gagasan yang berbentuk proposal untuk menggantikan sistem kontrol relay ini. Nah, mereka memberitahukan ciri-ciri suatu perangkat elektronik yang baru dan handal sebagai berikut. Yang pertama, harganya harus bersaing dengan sistem kontrol lain. Yang kedua, harus tahan di segala kondisi. Yang ketiga, input-outputnya harus mudah diganti. Yang keempat, controller harus didesain dalam bentuk modul-modul sehingga memudahkan bila mana akan dibongkar pasang. Yang kelima, sistem kontrol mempunyai kemampuan untuk menampung data dan mengirimnya ke central system. Dan yang keenam yaitu cara pemrogramannya harus simple agar mudah dipahami. Dari semua ciri-ciri yang sudah dijabarkan tersebut, lalu disebarluaskanlah info ini. Dan kemudian Bedford Associates lah yang memenangkan proposal itu. Dick Morley, salah satu anggota Bedford Associates, disebut sebagai Bapak PLC. Kemudian, dalam waktu singkat, penggunaan PLC sudah mulai tersebar di pabrik industri. Dan pada tahun 1971, peran relay sudah digantikan oleh PLC. Nah, faktor-faktor kesuksesan PLC yaitu yang pertama, mudah digunakan, yang kedua, membutuhkan ruang dan energi sedikit, yang ketiga, cepat dalam membaca masalah, yang keempat itu dapat digunakan di proyek lain jika proyek yang sedang dikerjakan dihentikan. Nah, pengembangan PLC yang sudah dilakukan yaitu yang pertama, memiliki scan time yang lebih cepat. Yang kedua, tipe-tipe antarmuka yang bervariasi. Yang ketiga, kecepatan dalam memproses data. Namun, dari pengembangan yang sudah dilakukan selama ini, PLC tetap mempertahankan tujuan awalnya, yaitu mudah digunakan dan murah dalam pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bakri, NIM 1912013. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang PLC. Pengertian PLC. PLC yang biasa disebut dengan Programmable Logic Control adalah komputer elektronik yang mudah digunakan yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, programmable. Programmable menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsinya atau kegunaannya. Yang kedua, logic. Logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatika dan logik, yaitu melakukan operasi, membagikan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lainnya. Yang ketiga, kontrol menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses hingga menghasilkan output yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Arbi Hidayat, NIM 1912074, ingin menjelaskan tentang kegunaan dan fungsi PLC.
Fungsi dan kegunaan dari PLC dapat dikatakan hampir tidak terbatas, tapi dalam prakteknya dapat dibagi secara umum dan khusus. Fungsi secara umum. Secara umum, fungsi dalam PLC adalah sebagai berikut. Yang pertama, kontrol sekuensial. Memproses input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Di sini PLC juga menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Yang kedua, monitoring plan. Memonitor suatu sistem atau misalnya temperatur, tekanan, tingkat, ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya, nilai sudah melebihi batas, atau menampilkan pesan tersebut ke operator. Berikutnya yang fungsi khusus. Sedangkan secara khusus, PLC mempunyai fungsi sebagai pemberi masukan atau input ke CNC Computerized Numerical Control. Untuk kepentingan pemrosesan lebih lanjut, CNC mempunyai ketelitian yang lebih tinggi dan lebih mahal harganya jika dibandingkan dengan PLC. Perangkat ini biasanya dipakai untuk proses finishing, membentuk benda kerja, atau memolding dan sebagainya. Ya, sekian dari saya yang saya bisa jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Ariwata, NIM 1912-18. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan dasar-dasar PLC. Dasar dari PLC tersebut adalah pertama, fungsi dari PLC. Fungsi dari PLC itu pertama sebagai proses, di mana proses ini berfungsi untuk menjalankan instruksi program ladder dan sebagai memori. Di sini sebagai memori adalah untuk menyimpan dari proses tersebut. Dan PLC juga memiliki beberapa unit. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat kerasnya PLC itu pertama adalah microcontroller. Microcontroller di sini untuk sebagai pengontrol dari PLC tersebut. Kemudian power supply berfungsi sebagai catu daya dari perangkat PLC. Kemudian input output di sini berfungsi yang dimana input untuk mendeteksi suatu keadaan yang ada di dalam di lingkungan yang akan diproses oleh PLC. Kemudian output adalah apa yang akan diproses oleh input. Kemudian perangkat lunak PLC di sini itu adalah software. Di mana software di sini berfungsi untuk menjalankan menginstruksikan menggunakan program ladder atau kode mnemonik. Itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.